Tapi tiba-tiba Evil dan Kelvin diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Ternyata itu adalah Clive, salah satu petinggi dari negara Tryson. Clive mengatakan bahwa Kelvin telah menghambat rencana Tryson. Orang lemah seperti Kelvin tidak pantas untuk melindungi desa elf ini. Lalu Clive tertarik dengan Evil karena dia sangat berbeda dari para elf yang lainnya. Clive segera memakai mata pengikat wanita untuk menghipnotis Evil. Tapi Kelvin menggagalkan skill Clive. Kelvin marah karena Evil ingin diambil olehnya. Jadi dia ingin mengalahkan Clive sekarang. Ternyata Clive adalah orang yang telah direinkarnasi dari bumi, sama seperti Kelvin. Clive merasa paling hebat dan menjadi protagonis di dunia lain ini. Tapi Kelvin tidak peduli dan dia segera menyerang Clive kembali. Tapi sayangnya pelindung yang ada di sekitar Clive tidak bisa ditembus hanya dengan serangan Kelvin yang seperti ini. Kelvin tertawa dan terlihat sangat menikmati pertempuran karena telah menemukan lawan yang sangat kuat. Clive tidak paham dengan reaksi Kelvin, lalu dia segera menyuruh para pengikutnya untuk menyerang Kelvin. Kelvin bisa mengatasi hal ini dan dia memakai golem Adaman Guardian buatannya untuk melawan pengikut Clive satu persatu. Sekarang tinggal Kelvin dan Clive yang akan bertarung one by one. Clive ingin membuat Kelvin menjadi pengikutnya karena kemampuan Kelvin lumayan hebat. Kelvin menolaknya dan terus menyerang Clive. Clive juga menyerang Kelvin secara brutal hingga mengenai para pengikutnya sendiri. Kelvin sangat marah karena Clive tidak memperlakukan pengikutnya dengan baik dan hanya digunakan sebagai alat. Clive mengatakan bahwa di dunia lain ini memiliki kebebasan tanpa terikat aturan. Jadi dia bisa memiliki pengikut wanita sebanyak apapun. Clive juga bisa menggunakan kekuatan besarnya untuk memiliki kuasa dan jabatan di dunia ini. Clive yakin bahwa Kelvin juga merasakan hal yang sama karena dia seorang battle junkie. Kelvin tidak terima dengan ucapan Clive. Menurut Kelvin, kekuatan besar yang dimiliki di dunia ini tidak bisa dibanggakan jika itu berasal dari orang yang bersifat jelek seperti Clive. Kelvin merasa bahwa ini adalah pertempuran yang sangat menyenangkan. Kelvin menyuruh Kloto untuk mengeluarkan senjata es-rank ciptaan Kelvin sendiri. Dia juga ingin memakai skill terkuatnya agar Clive bisa dikalahkan. Clive sangat bangga dengan kekuatan es-ranknya dan mustahil untuk dikalahkan oleh orang seperti Kelvin. Tentu saja, Kelvin tidak peduli dengan perkataan Clive. Dia hanya menginginkan sebuah pertempuran di mana Kelvin bisa mengeluarkan semua kemampuannya dengan totalitas. Kelvin mulai membaca mantra sihir skill rank S-nya dan tidak ingin merusak hutan yang memiliki kaitan dengan Evil. Setelah itu Kelvin segera memakai sihir terkuatnya untuk mengalahkan Clive yang sombong dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya Clive telah dikalahkan oleh Kelvin. Kelvin akan membunuh Clive saat itu juga, tapi tiba-tiba Tristan datang untuk membawa Clive pulang ke negara Tryson. Tristan mengaku bahwa penyerangan desa elf adalah rencananya. Dan untuk sekarang negara Tryson akan mundur terlebih dahulu.
Kelvin tidak bisa menerimanya begitu saja. Dia ingin Tristan menyerahkan Clive kepada Kelvin sekarang. Tapi Tristan tidak bisa menyerahkannya karena Clive masih berguna di negara Tryzen. Lalu Kelvin mengatakan bahwa sihir yang dipakai Tristan untuk mengambil Clive tadi adalah teknik kelas summoner. Tristan mengakui hal itu dan dia juga bersedia untuk kalah hari ini. Lalu Tristan berpamitan dengan Kelvin dan pergi dari sana. Setelah itu Kelvin mengabarkan hal ini kepada teman-temannya. Kelvin, Rion, Melvina, dan Sera akan segera menuju ke desa Elf karena pertempuran sudah selesai. Di desa Elf, Evil melaporkan kepada Neras bahwa pertempuran selesai dan para prajurit negara Tryzen sudah dihabisi. Setelah mendengar hal itu, Neras akan membuat pesta besar untuk merayakan keberhasilan Kelvin dan teman-temannya. Lalu Geralt meledek Evil karena tadi Kelvin sudah mengatakan hal romantis kepadanya. Rion, Sera, dan Melvina berlomba untuk sampai ke tempat Geralt karena mereka ingin dipuji duluan sama Kelvin gitu. Tapi hari ini adalah hari keberuntungan Rion karena dia baru saja membuka skill kecepatan dan akhirnya dia yang mendapatkan pujian lebih dulu daripada Melvina dan Sera. Gambatta na, Rion. Di sisi lain, Tristan membawa Clive ke sebuah ruangan yang ada di kediaman Clive dan sudah menyembuhkan kakinya. Tristan sudah mengambil alih para pengikut Clive dan menyuruh mereka untuk menyerang Clive dengan 1342 senjata terkutuk. Setelah tubuh Clive dipenuhi luka-luka, para pengikutnya akan menyembuhkan Clive dan menyerangnya lagi. Rasa sakit senjata ini akan terus Clive rasakan hingga membuatnya stres. Tristan melakukan ini karena orang yang bereinkarnasi seperti Clive adalah objek eksperimen yang sangat sempurna. Di desa Elf, semua orang sedang bersenang-senang karena para prajurit Tryzen sudah tidak menyerang desa lagi. Tapi Kelvin tidak mengikuti pesta itu karena dia ingin beristirahat terlebih dahulu ya. Lalu Evil datang menghampiri Kelvin dan menanyakan tentang apa yang sedang Kelvin pikirkan. Kelvin menjelaskan bahwa dia sangat beruntung bisa hidup kembali di dunia lain. Kelvin mendapat banyak kenangan di dunia ini dan juga memiliki teman yang bisa membantunya berkembang menjadi petualang hebat. Kelvin tidak sendirian, dia bersama teman-teman yang memiliki kekuatan besar untuk melindungi dunia ini. Tapi tiba-tiba Kelvin merasakan dan mendengar sesuatu yang tidak asing baginya. Lalu Kelvin menanyakan kotak yang Evil bawa dari tadi ya. Evil menjelaskan bahwa benda ini diberikan oleh Neras. Dulu benda itu milik Rumil dan digunakan sebagai jepit rambutnya. Evil bersyukur bisa datang ke desa ini karena penduduk di desa Elf sangat mengetahui berbagai macam hal tentang Ibu Evil. Jadi Evil berterima kasih kepada Evil karena dia telah membawanya ke sini. Lalu Kelvin memakaikan benda yang dibawa Evil tersebut di rambut Evil. Lalu Evil mengutarakan perasaannya kepada Kelvin bahwa dia ingin mendampingi Kelvin selamanya. Evil akan bekerja dan bertarung lebih keras lagi agar bisa menjadi orang yang bisa Kelvin andalkan. Tak lama kemudian, teman-teman Kelvin yang lainnya datang ke sana untuk ikut menemani Kelvin. Setelah itu, ada salah satu anak dari desa Elf yang menghampiri Kelvin juga. Dia berterima kasih karena Kelvin dan partinya telah melindungi desa Elf. Lalu anak ini mengatakan bahwa dia adalah Raja Gaun, Leonhard. Raja Leonhard adalah laki-laki dan dia sengaja menyamar menjadi salah satu putri Neras agar keberadaannya tidak diketahui oleh Tryzen. Leonhard sangat kagum dengan Kelvin dan partinya karena bisa bekerja sama dengan baik. Kelvin sudah lulus ujian dengan nilai yang sempurna. Raja Leonhard mengatakan bahwa upacara resmi promosi S-Rank Kelvin akan diadakan 4 hari lagi di kota Pazzi. Tapi Kelvin harus melawan petualang S-Rank lain sendirian. Simulasi pertarungan ini diadakan untuk merayakan dan memeriahkan promosi kenaikan peringkat petualang Kelvin.
Seperti biasa, Kelvin selalu bersemangat di setiap pertarungan jika menghadapi lawan yang lebih kuat darinya. Penyakit battle junkie Kelvin kambuh lagi dan dia tidak sabar ingin melawan petualang S-Rank lain di kota Pazzi. Kelvin mengajak semua temannya untuk menonton pertempuran selanjutnya. Ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman Kelvin yang ingin mencapai peringkat petualang S-Rank. Lalu season 1 Black Summoner sudah selesai sampai di sini. 重度のバトルジャンキーでいらっしゃいますから、本日2回目ですね。しょうがないよ、やっぱしまた出た悪い癖。その息やよし。こんな強いやつがいるんだ。今から楽しみで仕方ないぞ。どうぜみんな、もっと強いやつらに会うために。